Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Abdillah dari kelas 11 TKRO 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ban dan pelek. Ban, kendaraan, uraian. Kendaraan berjalan di atas ban yang terisi udara bertekanan. Ban adalah bagian kendaraan yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Ban-ban ini berputar pada permukaan jalan dan tenaga mesin ditransfer melalui ban. Ban juga berfungsi sebagai peredam untuk memperlembut kejutan dari permukaan jalan dan menambah kenyamanan berkendara. Fungsi ban. Ban menopang seluruh berat kendaraan. Yang pertama, ban menopang seluruh berat kendaraan. Ban bersentuhan langsung dengan permukaan jalan dan memindahkan gerakan dan gaya pengereman ke jalan. Dengan demikian mengontrol gerak awal, kecepatan, tinggi atau rendah, pengereman, dan belokan. Yang ketiga, menyerap kejutan yang diterima dari permukaan jalan. 3. Tipe ban. Ada ban bias dan ban radial. Menurut konstruksi dibedakan menurut charge-nya, dan ban dapat digolongkan menjadi ban bias dan ban radial. Yang pertama, ban bias. Charge untuk ban bias atau bias ply layer disusun dari lapisan-lapisan benang membentuk sudut 30 derajat sampai 40 derajat terhadap garis tengah ban. Susunan seperti ini untuk menopang beban pada arah memanjang dan arah melintang. Akan tetapi pada saat menerima beban vertikal, lapisan benang cenderung menggeliat seperti diperlihatkan pada gambar. Sebaiknya pada ban radial, benang tidak menggeliat. Ban bias menghasilkan jalannya kendaraan lebih lembut, tetapi kemampuan membelok dan ketahanan ausnya kurang bila dibandingkan dengan ban radial. Yang kedua, ban radial. Ban radial terdiri dari lapisan benang yang tegak lurus dengan garis tengah ban. Konstruksi seperti ini sangat fleksibel pada arah radial, tetapi kurang tahan terhadap beban memanjang karena memanjang ke sekeliling roda. Oleh sebab itu ban radial dilengkapi dengan belt atau biasa disebut dengan rigid bracket. Terbuat dari benang tekstil kuat atau kawat yang dibalut karet. Susunan seperti ini membuat tread lebih rigid. Ban radial yang rigid menghasilkan kemampuan membelok dan kemampuan kecepatan tinggi yang baik serta tertahan kelindinya rendah. Pada ban ini biasanya juga memiliki daya tahan aus yang tinggi, tetapi bila digunakan di jalan yang tidak rata atau jalan bertonjolan dengan kecepatan rendah, kenikmatan pengendara menjadi berkurang. Selanjutnya, ban biasa dan ban tubeless T. Ban biasa dengan ban dalam. Ban biasa di dalamnya terdapat ban dalam untuk menampung udara yang dipompakan ke ban. Katup atau pentil yang menonjol keluar melalui lubang pada pelek menjadi satu dengan ban dalam. Ban biasa ini akan segera menjadi kempes bila tertusuk benda tajam. Sidewall pada ban radial lebih fleksibel agar mudah terjadi deformasi. Sebagai kompensasi, maka pada ban dalam untuk ban radial dibuat lebih kuat daripada untuk ban biasa. Yang kedua, ban tubeless. Ban tubeless atau ban tanpa ban dalam tidak menggunakan ban dalam. Tekanan udara hanya ditahan oleh lapisan dalam ban, yaitu lapisan karet yang kedap udara. Karena ban tubeless tidak menggunakan ban dalam, maka pentil atau air valve langsung dipasang pada velg.
Keuntungan ban tubeless. Bila ban tertusuk paku atau benda tajam lainnya tidak menjadi kempes sekaligus karena lapisan dalamnya menghasilkan efek merapatkan sendiri. Sekalipun tertusuknya pada saat kendaraan berjalan, biasanya tekanan udaranya tidak turun tiba-tiba yang menyebabkan pengemudi kehilangan kontrol. Selanjutnya ada ban cadangan. Yang satu, ban cadangan sementara atau ban tipe T. Ban cadangan sementara ini bentuknya kecil, tujuannya untuk menghemat tempat dalam bagasi. Penggunaannya bersifat sementara ketika ban standarnya bocor. Ban tipe T ini adalah ban tubeless dengan charge model bias. Diameter luarnya hampir sama dengan ban standar, tetapi lebar tread dan keseluruhan lebih kecil, dan tread charge lebih tipis. Untuk mengimbangi beban dan kemampuannya, maka tekanan udara dibuat lebih besar. Sistem kode spesifikasi ban dan pelek. Ban T135-70D16. T untuk penggunaan sementara, 135 untuk lebar atau milimeter, 70 untuk aspek rasio, D untuk ban bias atau diagonal, 16 untuk diameter pelek roda, 4T kali 16, 4 untuk lebar pelek, T untuk bentuk flange pelek atau untuk ban pemakaian sementara, 16 untuk diameter pelek atau inch. Sistem kode spesifikasi ban. Contoh, pada sidewall ban biasanya terdapat kode yang menunjukkan lebar ban, diameter dalam, ply rating. Untuk ban kecepatan tinggi terdapat kode tambahan misalnya H, S, dan seterusnya. Pada ban radial terhadap huruf R, diantaranya ada pula yang mencantumkan aspek rasio. Untuk ban bias 6,45 S1440R. Untuk ban radial 95-70 HR14. Sistem kode ban ISO atau International Standardization Organization 95-70 R168514. 95 untuk lebar ban dalam inci atau milimeter, 70 untuk kecepatan maksimum yang diizinkan, R untuk diameter pelek dalam, R untuk ban radial, 16 untuk diameter pelek inci, 85 untuk kapasitas mengangkut beban, 14 untuk kecepatan maksimum yang diizinkan. Perawatan ban. Ban adalah bagian kendaraan yang bersinggungan langsung dengan permukaan jalan. Karena itu harus ditangani dan dirawat dengan benar agar dapat diperoleh pengendaraan aman, nyaman, dan ekonomis. Rotasi ban. Sebaiknya keempat ban atau 5 termasuk ban cadangan mengalami keausan yang sama. Penggunaan ban pada suatu posisi, misalnya depan kiri, belakang kanan, dan seterusnya, dalam waktu yang lama akan menghasilkan bentuk keausan tertentu. Umumnya ban depan pada kendaraan yang bergerak roda belakang, keausannya lebih cepat 10-20% daripada ban belakang. Keausan pada tepi bagian luar lebih cepat. Penyebabnya adalah yang pertama, pada umumnya beban bekerja lebih besar pada roda depan dibandingkan dengan roda belakang. Yang kedua, pada saat membelok, beban terbesar bekerja pada roda depan bagian luar. Dan yang ketiga adalah pada roda depan terdapat chamber dan toe-in.
ban harus dirotasi secara teratur atau mengganti dari satu posisi ke posisi lainnya, sehingga keausan akan merata dan penggunaan menjadi tahan lama. Yang pertama, ban bias dapat dipindahkan dari satu sisi ke sisi lainnya. Ban radial, bila ban radial dipindahkan ke sisi lain akan menimbulkan suara berisik dan akan menjadi cepat rusak, sebab arah putaran roda menjadi berlawanan dengan arah semula. Karena itu dianjurkan melakukan rotasi ban radial ke arah sisi yang sama, seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Materi selanjutnya yaitu pelek roda. Uraian, ban tidak dapat dipasang langsung pada kendaraan, tetapi dipasang pada roda-roda biasanya pelek atau disc wheel. Karena roda merupakan bagian penting yang menyangkut keselamatan pengemudi, maka harus cukup kuat untuk menahan beban vertikal dan horizontal, beban pengendaraan dan pengereman, dan berbagai macam tenaga yang tertumpu pada ban. Di samping itu, roda harus ringan mungkin. Tambahan pula ban harus dibalance dengan baik. Dengan demikian dapat berputar lembut pada putaran tinggi, dan pelek harus dibuat akurat agar dapat mengikat ban dengan baik. Tipe pelek roda. Pelek roda dapat dibedakan menurut metode pembuatan dan bahannya. Ada dua tipe yang umumnya digunakan sekarang, yaitu baja pres dan campuran besi tuang. Yang pertama, pelek baja pres. Pelek tipe pressed steel disc wheel ini terdiri dari rim yang bilas ke disc dibuat dari lembaran baja yang dipres. Konstruksi seperti ini mudah untuk diproduksi dalam jumlah yang banyak. Pada umumnya kendaraan menggunakan tipe ini karena tahan lama dan kualitasnya merata. Yang kedua yaitu pelek dari bahan campuran besi tuang. Pelek ini dibuat dari bahan campuran terutama dari aluminium atau magnesium. Pada umumnya digunakan untuk mengurangi berat dan menambah penampilan kendaraan. Sistem kode spesifikasi pelek. Contoh, ukuran pelek tercetak pada permukaan pelek itu sendiri. Biasanya meliputi lebar, bentuk, dan diameter pelek. 41/2 strip C kali 13 5,50 F kali 15 SDC. 5,50 untuk lebar pelek atau dalam inch, F untuk bentuk flange pelek, 15 untuk diameter pelek, dan SDC untuk tipe rim. Mungkin cukup sekian materi presentasi dari saya. TKR, disiplin, komitmen, kompeten. TKR, jaya, Bunda Satria luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.